Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Rian Pratama, NIM B10018018070. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Eriton SHMH dan Bapak Andrizal SHMH. Di sini saya membahas mengenai sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kekhususan hukum acara konstitusi. Sebelum saya membahas mengenai sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kekhususan hukum acara konstitusi, saya akan membahas apa sih itu hukum acara Mahkamah Konstitusi. Para ahli hukum pada umumnya membagi sumber hukum dalam dua jenis, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana hukum itu diambil. Untuk dapat melihat sumber hukum material dari sebuah aturan, harus terlebih dahulu dilihat isi dari aturan tersebut. Kemudian melacak faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, sehingga menghasilkan karakter isu hukum yang demikian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut dapat berupa pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban seperti agama dan kebudayaan, dan letak geografis, serta konfigurasi internasional, sehingga bisa ditentukan sumber-sumber hukum material yang ikut mempengaruhi pembentukan isi hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu aturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu menjadi secara formal berlaku. Dalam pengantar ilmu hukum telah dipelajari bahwa norma atau kaidah terdiri dari berbagai macam dengan cirinya masing-masing. Norma hukum memiliki ciri mempunyai kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan dan memiliki sanksi eksternal. Suatu norma untuk dapat menjadi norma hukum harus melalui cara tertentu dan memiliki bentuk tertentu. Dari bentuk inilah dapat diketahui bahwa suatu aturan adalah hukum dan bukan norma susila, agama, atau norma yang lain. Karena bentuk itulah aturan tersebut menjadi berlaku dan mengikat semua pihak. Sumber hukum acara MK dari aspek material dan formil. Dari aspek material, hukum acara MK harus dilihat dari mana materi ketentuan hukum acara dimaksud diambil, atau hal apa saja yang mempengaruhi materi hukum acara MK. Dalam konteks hukum nasional, hukum acara MK tentu bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu, yang menentukan materi hukum acara MK adalah asas-asas hukum terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum acara MK dan dijadikan sebagai asas hukum acara MK. Asas-asas dan materi hukum acara MK tersebut dalam pembuatannya dipengaruhi oleh teori atau ajaran hukum, terutama teori konstitusi dan ilmu hukum tata negara. Sedangkan sumber hukum formil hukum acara MK adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara MK atau paling tidak terkait dengan hukum acara MK. Ketentuan pasal 24C ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hukum acara merupakan salah satu hal terkait dengan keberadaan MK yang akan diatur dengan undang-undang. Hukum acara MK diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu pada bab 5 mulai dari pasal 28 hingga pasal 85. Selain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tentu terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan wewenang MK. Beberapa undang-undang lain yang juga menjadi sumber hukum dalam proses peradilan MK antara lain: pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda beserta perubahannya. 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Keenam, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk melengkapi ketentuan hukum acara dalam Undang-Undang MK, Pasal 86 UU MK menyatakan bahwa MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara. Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi MK untuk membuat peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur berbagai hal guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk hukum acara MK. PMK yang mengatur hukum acara MK meliputi 1. PMK nomor 6/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. 2. PMK nomor 8/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. 3. PMK nomor 12/PMK/2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. 4. PMK nomor 15/PMK/2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu kepala daerah. 5. PMK nomor 16/PMK/2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 6. PMK nomor 17/PMK/2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. 7. PMK nomor 18/PMK/2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik dan pemeriksaan persidangan jarak jauh. 8. PMK nomor 19/PMK/2009 tentang tata tertib persidangan. 9. PMK nomor 21/PMK/2009 tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Selain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK, hukum acara MK telah berkembang seiring dengan perkembangan perkara dan putusan MK. Oleh karena itu, putusan-putusan MK juga menjadi dasar untuk mempelajari hukum acara MK yang melengkapi atau bahkan mengubah ketentuan dalam undang-undang dan PMK. Itulah pembahasan dari saya tentang sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.